Bapak materi bumi itu nanti. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita bersama. Dan tak lupa pula tentu kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Baiklah, kita jumpa lagi di mata pelajaran geografi. Materinya tentang pemanfaatan lapisan atmosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa di dalam lapisan atmosfer itu banyak yang terkandung berbagai macam gas atau senyawa gas. Di antaranya yaitu ada oksigen, ada gas nitrogen, ada karbon dioksida. Nah, ada 3 gas yang mendominasi. Yang seperti disebutkan tadi yaitu nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Yang paling terbanyak adalah senyawa nitrogen atau gas nitrogen. Setelah itu baru oksigen atau O2, dan yang ketiga adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah, apa gunanya? Apa manfaatnya bagi kehidupan manusia? Nah, sesuai dengan jenisnya, lapisan atmosfer itu terbagi atas 5 jenis, ya. Kelima-limanya ini mempunyai masing-masing peran yang berbeda atau pemanfaatan yang berbeda. Yang pertama jenisnya adalah lapisan troposfer. Apa itu lapisan troposfer? Lapisan troposfer ini mempunyai ketinggian 0 sampai 18 km dpl. dpl itu artinya dari permukaan laut. Nah, artinya lapisan ini adalah lapisan yang paling terdekat dengan permukaan bumi, dengan kita. Nah, apa manfaatnya atau kegunaannya? Yang pertama, sebagai tempat peristiwa cuaca dan iklim. Yang kedua, sebagai tempat terbangnya pesawat. Yang ketiga, sebagai penyeimbang suhu di permukaan bumi. Ya, itu lapisan troposfer. Nah, lapisan yang kedua bernama lapisan stratosfer. Lapisan Lapisan stratosfer ini punya ketinggian 18 sampai 60 km dpl. Ya, lapisan stratosfer ini bermanfaat untuk tempat tersedianya lapisan ozon. Apa itu ozon? Dengan lambangnya O3. Ozon ini adalah merupakan senyawa yang terdapat atau gas ozon yang terdapat di lapisan atmosfer yang sangat bermanfaat sekali untuk artinya kehidupan di permukaan bumi. Yang pertama gunanya adalah untuk menahan sinar ultraviolet. Jadi, sinar ultraviolet ini yang sumbernya dari matahari agar tidak langsung mengenai kehidupan di permukaan bumi, maka lapisan ozonlah yang berperan untuk menahannya. Jadi gunanya untuk menahan sinar UV yang pertama. Yang kedua tentu untuk menghindari terjadinya mungkin kerusakan-kerusakan yang seperti alat-alat satelit yang ada di bumi atau pemancar-pemancar, ya. Dan juga bermanfaat untuk melindungi secara di bidang kesehatan itu agar kita tidak mendapat penyakit yang namanya kanker kulit. Karena kenapa? Kalau seandainya lapisan ozon ini sudah menipis atau bahkan berlubang, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan terhadap manusia, seperti terjadinya kanker kulit dan sakit terhadap penglihatan atau mata. Nah, itu pentingnya lapisan stratosfer. Nah, naik lagi ke lapisan selanjutnya, yang ketiga namanya lapisan mesosfer. Apa pula manfaat dari lapisan mesosfer ini? Yang ketinggiannya berada 60 sampai 80 km dpl.
Manfaatnya yang pertama sangat penting adalah sebagai tempat pecahnya meteor. Nah, bayangkan meteor yang ada di angkasa itu kalau jatuh ke permukaan bumi itu akan mengakibatkan bencana yang sangat besar. Ya, terbukti bahwa pernah di lembah Arizona itu meteor pernah jatuh yang mengakibatkan terjadinya lubang besar dan gempa bumi yang sangat besar. Nah, kalau meteor sudah jatuh tentu akan yang pertama gempa bumi, disebabkan gempa. Yang keempat yaitu namanya lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini berada pada ketinggian 80 sampai 800 km dpl. Ini makin ke atas, ya. Apa pula ciri-cirinya? Nah, lapisan termosfer dikenal juga dengan lapisan ionosfer. Nah, dia mengandung ion-ion yang bermanfaat untuk yang pertama untuk memantulkan gelombang-gelombang. Nah, kalau kita misalnya ada sinyal atau frekuensi televisi, radio, nah pemancar itu berada atau menyampaikannya itu adalah pada lapisan termosfer atau disebut dengan lapisan ionosfer. Jenis yang terakhir yang kelima, lapisan atmosfer itu adalah namanya eksosfer. Nah, eksosfer berarti lapisan yang paling terluar atau yang paling jauh dari permukaan bumi. Dengan ketinggiannya berada di atas 800 km dpl atau dari permukaan laut. Nah, apa pula manfaatnya? Lapisan eksosfer ini bermanfaat sebagai tempat satelit. Nah, satelit bukan satelit alami, tapi adalah satelit buatan. Satelit buatan, contohnya ada satelit Palapas, ya. Pokoknya satelit yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini terdapatnya lapisan eksosfer. Kenapa bisa di situ? Satelit kita letak atau kita lepaskan dari permukaan bumi, ya, karena di sana sudah mulai terjadinya tidak ada lagi pengaruh daya gravitasi bumi, sudah mulai hampa udara. Kalau seandainya ada gravitasi bumi, tentu satelitnya tidak bisa kita letakkan atau kita hantarkan ke lapisan eksosfer. Nah, itu dia jenis-jenis lapisan atmosfer. Jadi kelima-lima ini mempunyai peranan dan jenis yang berbeda, ya, yang mempunyai satu kesatuan yang sangat saling mendukung. Itulah lapisan atmosfer. Jadi kalau dari atmosfer ini kan berasal dari bahasa Yunani, atmos dan sfer. Atmos itu artinya udara, sfer lapisan atau layer. Jadi lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Tuh. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai jenis-jenis lapisan atmosfer beserta manfaatnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas lagi mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim, ya, unsur-unsur cuaca dan iklim. Demikian saja untuk pertemuan hari ini. Semoga ada bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.